Halo semuanya. Pada kesempatan ini, kita akan membahas salah satu topik penting dalam dunia energi terbarukan, yaitu konversi energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga surya. Bagaimana sebenarnya proses mengubah energi matahari menjadi energi listrik yang bisa kita manfaatkan? Yuk kita pahami lebih dalam mekanismenya dan peran penting teknologi ini dalam solusi energi masa depan. Dalam beberapa dekade terakhir, pembangkit listrik berbasis bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi telah menjadi andalan utama untuk memenuhi kebutuhan energi global. Namun, penggunaan bahan bakar ini membawa dampak negatif yang signifikan. Selain menghasilkan polusi udara yang berkontribusi pada gangguan kesehatan manusia, pembakaran bahan fosil juga menjadi sumber utama emisi gas rumah kaca yang mempercepat perubahan iklim. Kecemasan terkait dampak lingkungan dari pembangkit listrik konvensional ini mendorong dunia untuk beralih ke energi terbarukan. Di antara sumber energi terbarukan, energi surya memiliki keunggulan utama, yaitu melimpah, bersih, dan dapat diakses hampir di seluruh dunia tanpa menciptakan polusi udara atau limbah berbahaya. Indonesia sebagai negara tropis memiliki potensi besar untuk memanfaatkan energi surya sepanjang tahun dengan radiasi matahari yang tinggi dan upaya pemerintah dalam transisi energi. Teknologi pembangkit listrik tenaga surya menjadi salah satu solusi utama menuju energi berkelanjutan. Dalam video ini, kita akan membahas dasar-dasar PLTS, komponen utamanya, cara kerja, manfaat, tantangan, dan implementasinya di Indonesia. Apa itu PLTS dan bagaimana cara kerjanya? PLTS adalah teknologi yang mengubah energi matahari menjadi listrik melalui proses yang disebut efek fotovoltaik. Proses ini dimulai ketika modul fotovoltaik menangkap foton dari sinar matahari yang kemudian menghasilkan listrik arus searah. Listrik ini diubah menjadi arus bolak-balik melalui inverter untuk digunakan oleh peralatan rumah tangga, bisnis, atau disalurkan ke jaringan listrik. Setelah kita mempelajari bagaimana cara kerja PLTS, mari kita kenali komponen utama PLTS. Komponen utama pada PLTS yang pertama ada modul fotovoltaik. Modul fotovoltaik adalah inti dari sistem PLTS yang berfungsi mengubah energi matahari menjadi listrik melalui efek fotovoltaik. Modul ini terdiri dari sel-sel surya yang biasanya terbuat dari bahan semikonduktor seperti silikon monokristalin, polikristalin, atau thin film. Yang kedua ada Solar Charge Controller. Solar Charge Controller adalah perangkat yang mengatur pengisian daya baterai dari modul fotovoltaik untuk mencegah kelebihan pengisian atau pelepasan daya berlebih. Yang ketiga, inverter. Inverter adalah komponen yang mengubah arus listrik searah atau direct current yang dihasilkan oleh modul fotovoltaik menjadi arus bolak-balik atau alternating current yang kompatibel dengan peralatan listrik rumah tangga atau jaringan listrik. Yang keempat, ada baterai. Baterai adalah komponen penyimpanan energi yang memastikan ketersediaan listrik saat malam hari atau ketika intensitas cahaya matahari rendah. Yuk, kita kenali apa saja sih keuntungan menggunakan PLTS. PLTS menawarkan berbagai manfaat. Yang pertama, ramah lingkungan. PLTS membantu mengurangi emisi karbon, menjadikannya alternatif hijau dibandingkan dengan pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Yang kedua ada energi terbarukan. Sumber energi yang melimpah dan ketersediaannya sepanjang tahun bagi wilayah beriklim tropis seperti Indonesia sangat dimudahkan untuk mendapatkan energi. Yang ketiga ada penghematan jangka panjang. Setelah investasi awal, daya operasional PLTS cenderung lebih rendah, sehingga menghemat biaya energi dalam jangka panjang. Namun, ada beberapa tantangan pada penggunaan PLTS. Meskipun memiliki banyak manfaat, penggunaan PLTS juga menghadapi berbagai tantangan seperti biaya awal. Meskipun harga teknologi terus menurun, investasi awal PLTS masih cukup tinggi. Kemudian efisiensi teknologi. Efisiensi konversi energi bervariasi tergantung pada jenis modul fotovoltaik atau PV yang digunakan. Kemudian ada kondisi cuaca. Produksi energi tergantung pada intensitas cahaya, sehingga memerlukan penyimpanan atau dukungan dari jaringan listrik.
Implementasi PLTS di Indonesia. Indonesia dengan tingkat radiasi matahari memiliki potensi besar untuk pengembangan PLTS. Program seperti PLTS atap mendukung rumah tangga untuk menghasilkan energi mandiri. Selain itu, PLTS skala besar juga telah dibangun di beberapa wilayah terpencil untuk menyediakan listrik bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh jaringan listrik nasional. Namun, tantangan seperti pengembangan infrastruktur, regulasi, dan pendanaan masih perlu diatasi. Demikianlah pembahasan kita mengenai pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Mulai dari dasar teknologi, komponen utama, manfaat, tantangan hingga implementasinya di Indonesia. Dengan potensi energi matahari yang besar, PLTS dapat menjadi solusi utama untuk transisi energi yang lebih bersih. Kita semua memiliki peran dalam mendukung penggunaan energi terbarukan, baik melalui adopsi teknologi seperti PLTS ataupun dengan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya energi ramah lingkungan. Mari kita wujudkan masa depan yang lebih cerah dengan energi yang berkelanjutan.